jadinya jika semua perangkat yang ada di sekitar kita saling terhubung? Dan apa jadinya jika semua itu bekerja secara otomatis? Itulah sistem dunia yang dibayangkan oleh Internet of Things atau yang kita panggil dengan IoT. Di sini saya Mutia-Tur Rohmah, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Semarang dengan NIM 2404040051 akan menjelaskan konsep dasar dari IoT, tentang bagaimana cara kerjanya dan bagaimana teknologi ini mempengaruhi berbagai aspek di kehidupan kita. Internet of Things adalah sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Kevin Ashton pada tahun 2009. Ia mendefinisikan IoT sebagai jaringan perangkat fisik yang mampu untuk saling berkomunikasi, berbagi data, serta bertindak otomatis tanpa ada campur tangan manusia. Secara teknis, IoT adalah infrastruktur global yang menghubungkan antara dunia fisik dengan dunia virtual menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. IoT dibangun atas 3 elemen utama. Yang pertama ada internet, yang kedua ada things, yang ketiga ada semantik. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan perangkat digital menggunakan protokol komunikasi seperti Wi-Fi atau 4G. Things adalah benda-benda fisik yang dilengkapi sensor dan modul IoT. Semantik adalah teknologi yang membantu mengelola, memproses, dan menganalisis data untuk pengambilan keputusan. Model referensi pada IoT mencakup 7 lapisan, mulai dari perangkat fisik, konektivitas, hingga aplikasi dan proses kolaborasi. Semua lapisan ini saling mendukung untuk menciptakan ekosistem IoT yang canggih dan aman. Terus bagaimana IoT bekerja? IoT bekerja melalui proses yang dimulai oleh sensor yang mengumpulkan data lingkungan seperti suhu, cahaya, atau gerakan. Data ini kemudian diolah oleh CPU atau sistem embedded yang terpasang pada perangkat IoT. Selanjutnya, data yang sudah diproses dikirimkan melalui jalur teknologi komunikasi seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau LoRa menuju cloud data center. Di dalam cloud, data disimpan, diolah, dan dapat diakses oleh pengguna melalui aplikasi. Contoh sederhananya adalah sistem rumah pintar atau smart house. Adanya sensor suhu di dalam rumah dapat mengontrol pendingin ruangan secara otomatis berdasarkan kondisi cuaca. Semua ini terjadi tanpa adanya campur tangan manusia secara langsung. Manusia hanya bertugas sebagai pengawas dan pengatur sistem melalui aplikasi atau dashboard yang ada. Berikut adalah beberapa pemanfaatan dari IoT. IoT telah diterapkan dalam berbagai bidang untuk meningkatkan efisien dan kenyamanan bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama di bidang keamanan, adanya kamera pengawas yang terhubung internet memungkinkan pemantauan jarak jauh dan pengiriman notifikasi saat terdeteksi adanya aktivitas mencurigakan. Yang kedua di bidang kesehatan, seperti alat pemantau detak jantung atau tekanan darah otomatis yang terhubung dengan aplikasi kesehatan untuk laporan real-time kepada dokter. Yang ketiga di bidang pertanian, seperti irigasi otomatis yang diatur berdasarkan data cuaca, menghemat air, dan meningkatkan hasil panen. Yang keempat adalah di bidang transportasi, adanya pelacak kendaraan untuk logistis yang membantu memastikan pengiriman barang tepat waktu. Bahkan konsep kota pintar atau smart city kini semakin berkembang, di mana IoT digunakan untuk mengelola lalu lintas, lampu jalan, dan pengelola limbah secara efisien. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan IoT. Adanya IoT tentu menawarkan berbagai kelebihan yang menjadikannya sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Seperti yang pertama, data yang kaya dan beragam, di mana informasi yang dikumpulkan memungkinkan pengambilan keputusan yang akurat dan sesuai dengan permasalahan. Yang kedua, efisiensi waktu. Proses yang terjadi secara otomatis dapat mengurangi waktu untuk tugas manual dan dapat memanfaatkan waktu jadi lebih baik.
Yang ketiga, penghematan biaya. Dengan adanya mesin yang menggantikan pekerjaan manusia untuk tugas-tugas tertentu, membuatnya dapat mengurangi biaya tenaga kerja yang ada. Dengan banyak manfaat dari IoT, tentunya tidak lepas dari adanya beberapa kekurangan yang perlu kita perhatikan juga, seperti yang pertama, kompatibilitas perangkat, di mana tidak adanya standarisasi sensor yang mengakibatkan perangkat dari vendor berbeda mungkin tidak saling kompatibel. Yang kedua, kerumitan sistem. Teknologi yang ada pada IoT membutuhkan banyak ahli untuk merawat perangkat agar tetap berfungsi dengan baik dan aman. Yang ketiga, ada keamanan data. Perangkat IoT rawan terhadap serangan siber yang dapat membahayakan data pribadi yang ada. Dengan begitu, penting untuk mengembangkan standar keamanan dan interoperabilitas untuk mengurangi risiko yang bisa terjadi pada IoT. Internet of Things atau IoT adalah teknologi masa depan yang tentunya membawa dampak besar bagi kehidupan sosial kita. Dengan berbagai macam manfaat yang diberikan dan tantangan yang harus kita hadapi, IoT menjadi landasan sebuah inovasi besar di banyak sektor pada kehidupan kita. Karena itu, kita sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan IoT harus bijak dan memanfaatkan sehingga mengurangi risiko yang ada. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang, semoga berbahagia.